untuk hal-hal yang udah terlewat, menurutku sih ya udah aja, karena hal apapun baik buruk yang udah kita lewatin bikin kita bisa jadi kayak sekarang. Gue merasa gue tuh nggak punya value gitu loh, kayak gue merasa sebenarnya gue emang bener di sini nggak sih, jadi nggak percaya diri dan sempat juga nggak mau nyari kerjaan itu selama 3 bulan lah kira-kira. Buat gue ikhlas tuh merelakan, menerima, walaupun emang gue belum 100% ikhlas juga sih, but I'm trying to. Halo, perkenalkan, nama gue Tasya, umur gue 23 tahun. Halo, nama saya Farhan Zaidan, asli Bandung, umur 24 tahun. Halo, gue Raihan, usia gue 22 tahun. Ikhlas menurutku sih lebih kayak membiarkan sesuatu itu udah aja gitu, lepas dari diri kita gitu loh. Definisi ikhlas menurut gue itu dimana gue mengambil sikap yang akhirnya gue merelakan sesuatu yang tadinya tuh menurut gue kayak berat banget atau susah banget buat direlakan atau dilepas, yang pada akhirnya sekarang jadi kayak ya udah gitu, udah lepas aja. Buat gue ikhlas tuh merelakan, menerima, walaupun emang gue belum 100% ikhlas juga sih, but I'm trying to. Tepatnya itu tahun lalu itu gue sempet kerja, dan kerjaan itu emang gue sebenarnya suka banget di situ, itu di bidang content creator. Nah, di pekerjaan itu gue udah mencoba untuk all out semuanya, tapi ternyata kayak nggak sesuai ekspektasi sama atasan gue, yang pada akhirnya tuh gue kayak nggak dikasih waktu untuk mencoba untuk coba untuk progres lagi diri gue ke situ. Tanpa ada ngomong ke gue, tiba-tiba gue langsung di-cut gitu sih. Dan di situ yang ngebuat gue awalnya kayak stres banget, karena ini kerjaan yang gue mau, tiba-tiba gue di-cut dari kerjaan yang gue mau. Dan itu yang awalnya gue stres, gue sampai cerita ke nyokap bokap gue sampai nangis-nangis, sampai yang mereka kasih masukan-masukan yang awalnya gue juga jadi kayak ya udahlah, ya emang berarti bukan jalannya gue di situ. Waktu SMA dulu aku lebih milih main, padahal di sana bisa kayak lebih fokus untuk kita belajar, dan bisa jadi dapat kayak kesempatan lebih untuk kita untuk aku pribadi pergi ke universitas yang lebih baik gitu. Namun pada akhirnya lebih memilih nongkrong sama teman-teman gitu untuk having fun doang. Pada akhirnya mimpi-mimpi yang harusnya dapat chance lebih besar jadinya hilang gitu aja. Dulu itu waktu SMA gue cita-cita pengen jadi dokter. Cuma hanya mimpi jadinya ya udah gak dapet. Lebih ke ngerasa kayak SBM gampang. Pada akhirnya cuma ngomong doang dan ya masuknya malah masuk ke universitas yang swasta aja gitu. Waktu itu juga syukur-syukur dapat gitu karena nilai rapot itu juga. Gue bisa mendefinisikan ikhlas itu menerima karena sampai detik ini gue masih mencoba untuk menerima apa yang sudah terjadi dari sebelumnya. Ada kejadian di tahun 2020, I think, mungkin 2020 itu gue diasingkan oleh keluarga gue di suatu kota, luar kota, karena gue dilihat dan dinilai beda dari orang-orang lainnya, kesam dan gay. Karena sebenarnya gue juga dapet teroran dari mantan gue, jadi agak sedikit takut, dan gue juga deket sama nyokap gue, jadi kayak gue percaya sama dia 100% trust banget, sampai akhirnya gue mengiyakan aja apapun yang dia lakuin buat gue, karena gue pikir ya dia bakal berusaha untuk buat gue safe. Ternyata malah ke kota tersebut untuk diasingkan. Tempatnya kecil, terus itu bertujuh, 4 orang nggak waras, 3 orangnya waras. Mereka yang nggak waras kayak pipis sembarangan, marah-marah, segala macam, ngamuk-ngamuk, sampai ada selnya juga. Terus gue berusaha nanya sama yang waras di situ, kenapa lo ada di sini segala macam, dan ternyata mereka dibuang sama keluarganya. Karena gue sempet ngamuk banget sih sama nyokap gue. Gue nelfon dia, gue bilang, lo masih mau lihat gue hidup atau enggak? Kalau besok lo nggak jemput gue, I will die. Gitu. Akhirnya gue dijemput dan balik ke Jakarta. Bokap gue lebih susah nerima sih sebenarnya, karena di tahun kemarin juga ada berantem hebat besar, sampai sekarang lost contact. Ya ada yang verbal dan non verbal, juga ada physical abuse, cek-cekan, tunjuk-tunjukkan, sampai I massage PPD. Itu semuanya perbuatan Gue sendiri. Kenapa
kenapa sih lo sampai bisa ngiler gitu ya? Karena gue rasa nyaman dan butuh rasa sakit sebenarnya sih. Karena emang udah ke psikiater dan ternyata didiagnosa sebagai borderline personality disorder. Cara ngiklasinnya ya pasti kan awalnya kan stres segala macem dan butuh juga cerita atau masukan gitu kan. Jadi cerita ke teman, ke orang tua, terus juga coba buat nyibukin diri sendiri aja sih, kayak ngumpul sama teman atau coba apply kerjaan lagi, walaupun sebenarnya awalnya juga sempat ngerasa nggak percaya diri, kayak merasa tuh kayak value gue ada nggak sih, gue tuh enough nggak sih di pekerjaan ini, segala macem. Tapi karena masukan dari teman dan dari orang tua dan juga berusaha untuk tetap maju terus, jadi ya gue udah bisa untuk merelakan itu sih. Masuk ke yang nggak diinginkan itu lebih kayak lu ternyata nggak sepintar itu juga kali. Nah di situ gue sudah sadar juga ternyata emang yang gue jalanin sekarang juga seru juga gitu, seru juga. Dan pada akhirnya ya udah di sini adalah tempatku dan lebih kayak untuk mengejar mimpi yang lain sih dibandingkan untuk mengejar yang lalu-lalu kalau sekarang. Susah sih sebenarnya untuk ikhlas, tapi sampai sekarang gue masih belajar dan nyoba dan menanamkan bahwa hidup tuh balance sebenarnya. Ada rasa kayak makanan aja, ada rasa pahit, asin, manis, garam, tapi semuanya saling menyeimbangkan. Jadi gue rasa gue terlalu egois kalau gue bisa nerima rasa kebahagiaan, happy or something like that, tapi gue nggak bisa nerima rasa sakit dari hidup. That's part of life. Oh ya, kalau impact positifnya ya gue jadi lebih kuat, lebih bisa berpikir dengan yang lebih dari sebelumnya mungkin. Iya, lebih ke overthinking aja sih gitu. Lebih overthinking kayak menyesali apa yang udah dilakukan, padahal pada saat itu kan seneng tuh nongkrong gitu sama teman-teman banyak di warung lah, di tongkrongan mana lah gitu, terus kayak nggak punya beban gitu. Pada akhirnya bebannya itu muncul ketika sudah terjadi gitu. Impact-nya ada karena gue sempet ini kayak kerjaan pertama gue dan tiba-tiba gue di PHK gitu aja tanpa kayak ada gue dikasih waktu dulu. Yang udah pasti impact-nya tuh gue jadi merasa gue tuh nggak punya value gitu loh, kayak gue merasa sebenarnya gue emang bener di sini nggak sih, jadi nggak percaya diri dan sempat juga nggak mau nyari kerjaan itu selama 3 bulan lah kira-kira. Mungkin waktu awalnya enggak juga ya, waktu awalnya lebih ke berat gitu karena kenapa sih gitu, kenapa sih harus kayak gini gitu. Cuma pada akhirnya ya udah jalanin aja yang udah terjadi. Mungkin memang dengan saat itu kelakuanku kayak seperti itu juga termasuk hal yang udah dijalankan aja sih. Jadinya itu yang bikin aku jadi sekarang yang bisa lebih berpikir bahwa jangan menyia-nyiakan apa yang udah ada sekarang. Mungkin kalau dulu gampang gitu SBM tiba-tiba masuk tuh ke dokteran, tiba-tiba jadi jumawa gitu atau gimana kan bisa berubah gitu. Makanya untuk hal-hal yang udah terlewat menurutku sih ya udah aja, karena hal apapun baik buruk yang udah kita lewatin bikin kita bisa jadi kayak sekarang. Iya, karena nggak tahu ya, gue sih selalu berpikir dari hal positifnya aja ya, karena gue selalu melihatnya tuh kayak setiap kejadian kan pasti kan ada sesuatu yang bisa kita ambil, dan kalau misalkan gue nggak di PHK di perusahaan gue sebelumnya, mungkin gue sekarang nggak di sini, mungkin gue nggak jadi diri gue yang sekarang gitu saya. Karena kejadian itu gue jadi bisa lebih wise mungkin, even not wise enough, terus bisa lebih dewasa juga, bisa lebih kuat sih yang jelas. Kayak yang tadi gue bilang, gue berusaha untuk berpikir, kalau gue bisa nerima rasa enak dalam hidup, kenapa gue nggak bisa terima rasa ketidakenakan dalam hidup. Jadi better sih. Gue minta maaf kalau emang merasa gue kayak workflow gue tuh slow atau gimana, yang sebenarnya gue juga kan butuh proses, semua orang kan juga butuh proses, dan gimana ya, kayak dia udah terlalu berekspektasi tinggi banget. Cuman kayak ya udah gue berterima kasih aja karena kejadian itu
gue jadi bisa mengupgrade diri gue menjadi lebih yang baik lagi, dan gue juga jadi bisa melihat gitu loh kira-kira apa sih yang bagus, apa yang enggak. Jadi kayak jadi diri gue yang sekarang ini ya karena pasti kan ada kejadian sebelumnya itu sih. Gak apa-apa, tetap terus aja lakuin hal yang menurut kamu itu terbaik, apapun itu. Mau senang-senang kek, mau serius kek, atau mau cuma sekedar iseng, itu adalah pilihan yang terbaik untuk saat itu. Dan apapun yang terjadi, biarkan itu terjadi, karena apapun yang kamu pilih pasti bakal jadi buah ke depannya. Tetap semangat, keep strong, time heals everything. Percaya setelah ujian bakal ada pelangi. Jangan pernah putus untuk berharap, at least hope. Karena itu juga yang bisa menyelamatkan gue sampai sekarang.